Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Fadilah. Perkenankan saya untuk menjelaskan proses perancangan terminal tipe B yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Padalarang. Nah, mari dimulai dengan sedikit mengingat mengenai data proyek. Jadi, judul proyek yang saya kerjakan adalah Terminal Penumpang Tipe B Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Pemilik proyeknya adalah pemerintah, sifat proyeknya semi fiktif. Lalu fungsi proyeknya adalah fasilitas umum, berlokasi di Jalan Gedong 5 Padalarang dengan luas area itu sekitar 32.000 meter persegi dengan KDB 40%, KLB 0,7 dan koefisien daerah hijau 52%. Lalu masuk ke analisis. Mari kita mulai dengan analisis makro. Nah, jadi site yang saya ambil itu berada di area utara Padalarang, dekat dengan area stasiun, lalu tidak jauh dari jalan utama. Nah, area kuning ini merupakan area komersil yang berada di sepanjang jalan raya Padalarang. Area merah merupakan area residensial bagi masyarakat Padalarang. Lalu di sini terdapat pintu keluar masuk tol Padalarang Barat. Lalu masuk ke analisis mikro. Nah, dimulai dari lokasi dan aksesibilitas. Sudah disebutkan tadi, lokasinya berada di Jalan Gedong 5, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, meskipun tidak berada di tengah kota, namun site ini tetap mudah dijangkau karena masyarakat berada di sekitar sini. Lalu site ini tuh dilewati oleh jalan primer yang sering dilewati oleh angkutan umum juga, oleh kendaraan pribadi pun dilewatin, bahkan kendaraan sekelas truk pun bisa melewati jalan ini. Jalan ini bersifat satu arah, kelas jalannya 3B, lebar jalannya sekitar 5 meter, lalu terdapat trotoar dan terdapat saluran drainase. Nah, site ini juga berlokasi dekat dengan tol Padalarang yang tadi sudah disebutkan. Lalu masuk ke orientasi site dan matahari. Jadi site-nya itu berorientasi ke arah utara namun sedikit menyerong ke kanan. Nah, potensinya adalah tidak ada bangunan tinggi di sekitar site, sehingga mungkin nanti bisa memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami. Lalu sedangkan kendalanya adalah karena site ini merupakan bekas pesawahan warga, jadi tidak adanya vegetasi peneduh sehingga suhu di dalam site itu terasa sangat panas saat siang hari. Lalu mengenai vegetasi dan drainase, dulunya merupakan area pesawahan dan tanah lapang, sehingga di area sini tuh benar-benar tidak ada vegetasi besar, pohon yang berfungsi sebagai peneduh ataupun pengarah. Jadi vegetasi di sini tuh hanya berupa rumput liar dan ilalang yang cukup tinggi. Lalu masuk ke elaborasi tema. Nah, tema yang saya angkat dalam perancangan terminal kali ini adalah Finding Your Way. Nah, pada dasarnya pendekatan perancangannya menggunakan perancangan wayfinding, di mana dalam merancang terminal hal yang menjadi sangat penting adalah sirkulasi. Bagaimana menciptakan sirkulasi yang efisien dan efektif sehingga memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada pengguna maupun pengelola di terminal tersebut. Nah, untuk menangani terminal yang memiliki mobilitas tinggi dan aktivitasnya, maka dibutuhkan sirkulasi yang direct atau langsung. Lalu masuk ke penerapan konsep. Nah, pada pendekatan perancangan wayfinding ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Diantaranya yang pertama adalah sign atau tanda. Jadi penanda ini dapat memberikan informasi kepada pengguna tentang di mana ia sedang berada dan petunjuk arah untuk menuju tujuan tertentu. Nah,
Jadi site ini nanti diletakkan pada titik-titik tertentu yang secara fisik disediakan sebuah penanda yang berisi informasi mengenai zona areanya sendiri. Penanda ini juga berfungsi sebagai penuntun pengguna menuju ke daerah yang diinginkan secara individu. Lalu yang kedua ada layout atau placemaking. Nah, konfigurasi denah dibuat memanjang diharapkan agar dapat memudahkan akses menuju area-area terminal. Jadi memanjang ke sebelah sini area pelayanan terminal. Nah, area yang di highlight berwarna kuning merupakan area sirkulasi utama yang memanjang dari area pelayanan terminal hingga ke area servis pengunjung. Nah, area ini merupakan clear circulation yang disediakan untuk pengguna terminal kategori 1 yang dapat menampung aktivitas sirkulasi dengan mobilitas yang tinggi. Lalu masuk ke warna. Nah, prinsip lain yang digunakan dalam wayfinding adalah warna. Jadi dalam perancangan wayfinding, warna dapat memiliki pemaknaan yang berbeda. Entah itu perbedaan zonasi ataupun perbedaan arah atau tujuan. Nah, dengan begini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk mengenali di mana area ia berada. Lalu ada branding. Prinsip lainnya adalah dengan membuat area-area yang mudah diingat. Salah satunya adalah area tunggu keberangkatan yang ada di area sini. Nah, area ini menyambut para calon penumpang yang berjalan dari area tiketing. Area ini akan mudah diingat karena merupakan satu-satunya area terbesar dalam terminal ini. Selain itu terdapat void yang dapat memberikan efek perbedaan skala antara ruang ini dan ruang lainnya. Jadi ketika masuk, pengguna akan masuk ke area penerima, ada ruang informasi, ada pusat informasi, lalu masuk ke area tiketing. Nah, dari situ baru masuk ke area tunggu bagi para calon penumpang bis. Nah, lalu ada gambar praperancangan. Nah, ini merupakan gambar side plan. Dapat dilihat ini merupakan masa keberangkatan bis. Lalu di sini merupakan masa kedatangan bis. Di sini merupakan masa kedatangan dan keberangkatan angkot. Nah, jalur sirkulasinya itu nanti bis masuk ke sini, lalu masuk area pengendapan, lalu nanti keluar ke pintu exit ke sini. Sebelumnya bisa mempick up penumpang di area keberangkatan. Nah, untuk kendaraan pribadi masuk ke depan sini. Nanti di sini ada area parkir, di sini area drop off. Ini area parkir motor. Lalu area belakang ini merupakan area pengendapan bis, di mana di sana dilakukan maintenance bis seperti mencuci ataupun melakukan perawatan ringan. Lalu ini adalah denah. Ini denah keberangkatan bis lantai 1. Terdapat area penerima yang terdiri dari ruang informasi, tiketing. Lalu di sini ada area pelayanan terminal, ada retail, ada klinik, lalu ada area tunggu, lalu ada ruang laktasi juga. Nah, lalu area servis, yaitu di sini ada toilet, lalu ada musola dan ada ATM center. Lalu sebelah sini ada area loading dock bagi retail. Nah, ini merupakan tampak bangunan. Ini merupakan potongan. Nah, area sini yang tadi disebutkan adalah area dengan area tunggu penumpang yang merupakan branding dari terminal ini. Jadi memiliki plafon yang tinggi sehingga menimbulkan skala perasaan yang berbeda dengan ruang-ruang lainnya seperti ini. Lalu ini adalah suasana. Ini menuju area drop off. Ini view menuju ke area drop off. Lalu ini view menuju hallway keberangkatan. Nah, berikutnya adalah suasana interior. Nah, ini merupakan area ruang tunggu yang tadi. Lalu ini adalah pengecekan tiket. Ini adalah
tiket dan ini merupakan area informasi. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, mungkin selebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.